Baik teman-teman, ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Maria Budi Utomo terkait penguatan komunitas belajar sekolah. Masih semangat ya teman-teman? Masih semangat ya teman-teman? Kita sukseskan ya. Mohon izin Pak Naya mungkin untuk menyampaikan materi terakhir yaitu tentang penguatan komunitas belajar di satuan pendidikan. Izin Pak Naya 10 menit bisa? Oke. Jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat, jangan lama-lama ya. Ikan cepat, ikan gabus. Ikan lele. Anakan lele. Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele ya. Kalau Pak Sumaryono cocok ya cepat pulangnya cepat gitu ya. Apalagi Pak Sumaryono ini kawan sering bolos. Enggak gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Jasmani? Rohani. Ya. Kantong gimana kantong? Walaupun 13 belum tuh. Aman ya? Aman. Itu yang saya senang dari guru penggerak adalah walaupun nggak ada angpaunya, nggak ada duitnya, tetap jalan. PLT tadi ya. Petugas nilai. Izin menyampaikan materi dari komunitas belajar dari BGB ya di Bapak semuanya ya. Ya. Lanjut. 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 Oh, kembali. Data tadi Pak, data. Ya. Ibu Bapak, di sini ada tampilan data terkait dengan komunitas belajar yang mungkin dikatakan aktif ya. Kita Kabupaten Tulang Bawang itu sebenarnya sekolahnya banyak, tapi data itu menunjukkan sedikit. Mengapa? Mungkin karena belum didaftarkan di PMM-nya. Mungkin yang mendaftarkan satu orang mendaftarkan untuk sekolah 3. Satu akun belajar aja mendaftarkan 3. Sehingga terbacanya di sistemnya kemarin bersama Mas Bram juga data yang dari Kombel, Pak Catur juga hadir itu ya. Nah itu data-data Kombelnya sudah terdeteksi dan itu kadang-kadang kita juga salah persepsi isinya sampai 2 atau 3 kali. Padahal cukup satu sekolah satu saja. Ya lanjut. Ya. Oke, sebelum. Nah ini yang penting. Ibu bapak semuanya, karena ini angkatan kita ini kalau di total keseluruhannya guru penggerak angkatan 5, 7, 8, 9 itu jumlahnya sekitar 141. Kita masih yang paling terbawah nomor 5 di antara kabupaten yang lain. Sehingga kita ada kenaikan signifikan di angkatan 10. Ya, angkatan ini ya, angkatan 9, 10, 11 itu ada peningkatan yang signifikan di sana. Tapi saya berharap nanti di angkatan 12 ketika nanti buka rekrutmen, saya mohon ibu bapak semuanya untuk meng-coaching klinik minimal di satuan pendidikannya itu semuanya. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Kok lemes semuanya? Sanggup nggak? Sanggup. Oke, langsung saja ke tantangan. Apa tantangan ibu bapak di komunitas belajar satuan pendidikan? Siapa yang ingin menyampaikan tantangannya di dalam satuan pendidikan? Saya pengen tahu gitu. Langsung saja. Oke. Maju ke depan nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tantangan yang ada di satuan pendidikan saya menurut asumsi saya, walaupun berasumsi tidaklah boleh, yaitu meyakinkan kepada rekan saya
mengikuti atau menjadi guru penggerak itu penting. Terima kasih. Sudah. Ya. Matang ya. Ya. Tepuk tangan dong Bu Dewi. Ya, saya yakin tantangan di komunitas belajar yang sudah masuk ke telinga saya juga ada masukan juga. Tidak adanya dukungan dari warga sekolah. Tanda kutip ini. Ini guru penggeraknya ini nggak berani ngomong atau kelancar ngomong, sehingga dimusuhi oleh kawan-kawannya. Jangan sampai ya. Yang jelas komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik itu akan menghasilkan juga hasil juga yang baik. Tantangan sekolah saya beda lagi. Belum pada 5 tahun. Ya guru baru semua. Pada mau daftar Dapodik itu. Pada mau daftar semua itu Pak. Ya, kita akan melakukan penyuluhan resepsi dan penyusunan program penggerak komunitas Kabupaten Kota. Tahun ini. Insya Allah. Nah, ini yang akan kita bersamakan punya ilmu resepsi. Saya minta yang sanggup untuk jadi narasumber angkat tangan. Tinggal ujian aja. Kalau sekarang Turun poin aja deh, yang siap kerja jadi narasumber PLT lagi ya. Ya, yang siap jadi narasumber angkat tangan Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Yang dari CKP angkatan Praktik baik ya Pak Naya ya, berbagi praktik baik ya Pak Ya, Naya. ya. Siapa yang siap ya Pak Naya ini nih, di share ke teman-teman nih. Seluruhnya teman-teman kita mau tanya nih dari pengurus komunitas penggerak komunitas Kabupaten Tulang Bawah, siapa yang bersedia jika nanti untuk kalau ada kegiatan lagi menjadi narasumber berbagi praktik baik, angkat tangannya. 1, 2, 3. Tapi ini PLT tadi. Lillahi ta'ala tadi. Siapa teman-teman yang bersedia? Jika kita ada kegiatan-kegiatan nanti, masa kalah sama adik angkatan 11? Mana nih kakak-kakaknya ini? 1. Pak, Ada 1. Pak. Namanya siapa Bu? Mas yang pakai masker Pak? Kalau Pak Gede saya hafal. Julia dari SMA Negeri 1 Penerapan. Tangan. Nanti kalau dapat telepon dari saya, tolong diangkat Bu ya. Ada lagi mungkin Pak Naya? Iya. Kenal saya lagi. Bu Ismalarita siap ya? Siap. 2 kita dapat. Ada lagi? Ada lagi ya? Ada lagi? Pak Oke, Rizal. Rizal. Oke, sip. Ada lagi? Kantongin namanya Bu ya. Oke, siap 3 orang Pak. Siapa lagi? Saya Pak dari- ini nggak usah. Nah, Gak boleh itu banyak kan itu luar Pak. terakhirnya muka Pak Ijul terus gitu. Kita kasih kesempatan dulu di angkatan 8. Terus kapan saya? Insya Allah kan kita mau kemitraan komunitas dan ini ya Pak ya, sama persepsi ya Pak Naya ya. Tentunya begitu. Saya udah ngantongin 3 Pak Naya. Silakan lanjut. Pak Arif siap ya Pak Arif ya? Pak Arif siap. Pak. Oke, 4 ya. Jadi pada intinya sebenarnya harapan saya semuanya itu bisa jadi narasumber. Mengapa? Sertifikat guru penggerak yang ibu bapak terima itu ketika nanti ada sekolah sebelah minta tolong untuk jadi narasumber ya. Bu Emi, Bu Ami, Bu Emi, saya minta tolong jadi narasumber di sekolah saya, tapi jangan di sekolahnya dia sendiri, jeruk makan jeruk nanti. Nggak bisa ya. Nah itu kawan-kawan semuanya harapannya semuanya sudah siap di sana. Tapi yang paling poin terpenting adalah bagaimana kawan-kawan bisa memajukan sekolah tersebut supaya rampor pendidikannya naik, supaya SPN kita ini paling terendah di Tulang Bawah. Mudah-mudahan dengan adanya kawan-kawan yang ada di sini, mudah-mudahan SPN kita di Tulang Bawah bisa juga naik. Itu ya, itu juga ya Bu Anggun ya harapannya.
Kemudian lanjut. Ya, sebelumnya. Ya, harapannya tentunya akan terbentuknya suatu penggerak komunitas. Kita inilah sebagai guru penggerak yang akan menggerakkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Pasti tidak bisa dielakkan lagi. Karena nanti ada tim efektif yang akan survei melalui dinas pendidikan ke K3S, ke KKS gitu. Aktif nggak ini guru penggeraknya? Kemudian ketika ada permasalahan rapor pendidikannya turun, nah ini akan menjadi satu pertanyaan untuk kita semuanya. Mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama bagaimana kita berkolaborasi. Ini permasalahan ini kompleks. Di sekolah itu masalahnya kompleks, apalagi Pak Cantur sebagai kepala sekolah kompleks banget. Apalagi tadi PTW ya, ya banyak sekali. Oke, sudah selesai. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Oke, keren, mohon maaf ya. Ini karena request dari saya mau dipercepat Pak Naya, begitu ya. Baik, ini karena masih banyak door prize Pak Naya. Kita mau bagi-bagi door prize dulu. Dengan mungkin Bu Indah kita siapkan berapa pertanyaan nih? Yang mau nanya kita bisa kasih door prize. Kita batasi saja 2 penanya ya. 2 penanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya terkait kegiatan kita pada hari ini, atau teman-teman mau memberikan testimoni atau berefleksi terkait kegiatan kita hari ini. Boleh ya? Boleh nanya, boleh Saya belum ngomong, saya. pesan, bebas. Betul. Maaf Pak Ijong ini nggak usah. Belum ngomong. Oke, kita kasih dari angkatan 10 ya. Silakan Bapak. Mohon izin para senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Sultani, angkatan 10 CGP. Mohon izin, ini komunitas belajar ya. Saya ada hal yang boleh saya tanyakan. Saya juga pernah ngobrol kemarin dengan Pak Bram juga, tapi belum saya tidak lanjuti juga. Dalam membuat komunitas belajar ini kan ada komunitas sekolah Pak ya, komunitas sekolah. Kemudian ada komunitas bidang studi. Di sekolah saya itu ada guru agamanya 3. Apakah itu sudah bisa membuat syaratnya bagaimana? Kemudian saya juga kan ketua MGP PAI Tulang Bawang. Nah, jadi bagaimana cara membuat komunitas belajar, kemudian apa namanya proses keberlanjutannya atau program-programnya yang bisa saya ATM lah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong atas kalian saudara sekalian. Ini kita kasih dong langsung berpresi ya Pak Naya. Silakan Pak Naya dulu. Ya ampun, lumayan Pak. Habisin dulu lah ya. Mungkin bisa saya jawab ya. Langsung, Saya orangnya gampang lupa sih. Makanya saat ini saya pakai peci supaya nggak kelupaan. Jadi bagaimana untuk bisa mengaktifkan supaya terbaca di sistem? Tentunya yang pertama daftarkan dulu di PMM. Kemudian jangan didaftarkan terus ditinggal, yaitu sama saja bohong. Tapi lakukan secara prosesnya itu secara daring. Jadi kami dari komunitas guru penggerak punya akun yang bisa diakses. Mungkin dari misalnya Pak Sultan itu pengen menggunakan akun itu yang bisa live streaming di webinarnya, monggo. Nanti kita akan delegasikan ke Pak Sultan. Jadi jelas, boleh ajukan ke kami, ke Pak Izul selaku tim IT. Nanti Pak Izul akan memberikan. Nanti bisa diakses secara kita bersama-sama. Jadi itu ya Pak Sultan ya. Jadi didaftarkan dulu. Biasanya kalau di PMM mau mengadakan webinar itu 3 hari sebelumnya. Begitu ya Pak Sultan. Kemudian keberlanjutannya mungkin bisa biasanya lanjut. Nggak lanjut Pak Naya, lanjut. Tadi kirain udah selesai. Lanjut. Mungkin untuk keberlanjutannya, tentunya seperti komunitas belajar di satuan pendidikan itu biasa saja itu ya. Tentunya kalau komunitas belajar itu ngobrol. Misalnya disempatkan minimal 1 jam. Luangkan di luar jam pembelajaran, jangan di jam belajar kita ngobrol. Atau di jam istirahat kita ngobrol. Boleh nggak sih jam istirahat? Boleh ya? Boleh. Kita samakan persepsi kalau di
jam istirahat ya. Boleh nggak kita ngobrol tentang komunitas belajar? Boleh nggak? Boleh. Yang belakang boleh nggak? Oke, alhamdulillah. Berarti kita bisa sepakat, kita samakan persepsi pada hari ini. Kita daripada kita ngobrolin macam-macam gitu ya, gibah dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol tentang komunitas belajar terkait dengan rapor pendidikan, kemudian menganalisis indikator-indikatornya dan bagaimana yang harus kita tingkatkan di mana itunya, sehingga kita gunakan platform di PMM-nya, menggunakan asesmen AKM-nya itu bisa kita gunakan untuk melatih anak-anak kita untuk di soal-soal literasi atau numerasinya kan begitu. Oke, ada tambahan juga sih? Oke, mungkin untuk menambahkan saja ya penguatan untuk komunitas belajar. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Sultani, ketika saya ada di sekolah itu ada guru mapel. Kemudian di sekolah satuan pendidikan itu juga ada komunitas tersendiri. Itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Monggo, silakan. Asalkan muaranya kan tetap administrasinya satu. Komunitas satuan pendidikannya itu terjadwal. Makanya dalam komunitas belajar bukan cuma sekedar nama. Jadi memang ada penjadwalan, ada kontinunya juga, keberlanjutannya. Bagaimana keberlanjutan? Jadwalkan, dijadwalkan. Kemudian juga harus ada tertib administrasi. Ketika memang ada, boleh tadi ya di sela-sela misalnya briefing, tapi itu ada notulannya, ada catatannya. Misalnya ngobrolin tentang anak A, itu sudah bisa masuk ke agenda komunitas belajar. Tetapi harus tertib administrasi, ada dokumentasinya. Kemudian lapor bagaimana? Dibawahi bidang kombel satuan pendidikan. Saya mau door press boleh? Boleh, ada yang mau tambahin silakan terkait komunitas belajar. Boleh Pak Ijul, silakan. Alhamdulillah. Siapa yang nggak kenal Pak Ijul? Yang nggak kelihatan Pak Ijul ya, nanti kelihatan ya. Sedikit berbagi terkait materi hari ini dari diferensiasi digitalisasi sekolah dengan komunitas belajar. Semuanya keterkaitan Bapak Ibu ya. Contohnya diferensiasi kita bisa bahas di Kombel, digitalisasi kita bahas di Kombel. Kalau di sekolah saya itu digitalisasinya ya mudah-mudahan ke depan sudah bisa mengadakan seperti yang tadi materinya saya sedikit banyak bisa menangkap di akhir-akhir. Kita pembelajarannya bukan membuang pena, bukan membuang penghapus atau spidol, bukan, tapi kita mengkombinasikan, mengcombine. Nah, dikaitkan dengan dari punya Pak Willy tadi, berarti diferensiasi ya kan? Jadi semuanya terhubung. Nah, apabila itu terjadinya lantaran pembahasan di Kombel, ya berarti nyambung juga dengan materinya Pak Naya. Kalau di sekolah saya itu sekolah swasta, bukan negeri. Kalau SMK itu ada digital absen setiap hari. Nah, kita buat absen pakai Google Form, ada publikasinya. Jadi guru bisa melihat, siswa bisa melihat, guru yang tidak hadir kenapa tidak hadir, izinnya kenapa, bisa lihat. Untuk tahun ajaran baru ini kedepannya kita mau rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran juga digital. Guru membuat RPK per minggu, kirim lewat Google Form, langsung ada cetaknya, cetak digital juga, ada barcode-nya. Kalau hanya untuk sebagai dokumentasi pribadi ya simpan PDF-nya, kalau mau dibutuhkan untuk supervisi dari pengawas kita bisa cetak. Untuk kegiatan komunitas belajar, sebenarnya itu semua kegiatan komunitas belajar di sekolah, kegiatan kita rapat itu bisa dimasukkan dalam, menurut saya di bawahnya. Kalau di sekolah kami itu ada apel guru, setiap pagi apel. Jadi pagi apel, bukan kepala sekolah yang, kebetulan saya kepala sekolah ya, bukan kepala sekolah yang mengisi apel, tapi guru bergantian. Yang sudah dijadwal gurunya. Selanjutnya ada satu orang ketua Kombel, Bu Ririn Apiani, mencatat apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Setiap hari ada dokumentasinya, ada fotonya. Selanjutnya dijadikan Word, PDF, di-upload di drive sekolah. Nah, jadi guru yang nggak bisa datang bisa buka drive. Apa sih guru ini ngomongnya gantian? Seperti itu. Itu ya terkait dengan materi hari ini, ada keterhubungan. Selanjutnya saya bisa tadi mau ngomong sebenarnya sama Pak Billy ya, diferensiasi.
Diferensiasi itu bukan membeda-bedakan murid, tapi menyamakan murid dengan cara yang berbeda. Maksudnya, ini yang saya bisa bisa tanam ya. Jadi diferensiasi itu bukan membeda-bedakan murid, tapi menyamakan murid dengan cara yang berbeda. Muridnya siapa? Kita semua dari angkatan 5, 7, 8, 9, 10, 11 adalah murid yang sama dengan cara berbeda menerimanya. Ingat di LMS, ingat saat lokakarya, itulah pembelajaran diferensiasi. Mulai dari proses, produk, kontennya, ada yang slide, ada yang video, prosesnya, ada kelompok besar jadikan kelompok kecil lagi, ada kontennya, Bapak Ibu yang membuat mind-map boleh, poster boleh, dan lain-lain boleh. Jadi menyamakan semua murid dengan cara yang berbeda, itu diferensiasi singkatnya. Terima kasih, alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super Luar biasa ya. Ini kasih souvenir nanti dia protes. Oh iya, kasih souvenir juga dia. Ya, mungkin para yang mungkin ada yang mau Ya, kan begadang sampai 3 malam. Oh iya. Ya ampun. Ainjul ya. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa komunitas belajar itu tentunya di satu pendidikan perlu adanya jadwal. Jadi kalau nggak ada jadwal nonsen ya, kalau ininya percuma saja lah.